What's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Trap. Film ini telah rilis pada tanggal 17 Maret tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Sauria yang dimana dirinya terjebak di dalam sebuah gedung tinggi dan juga kosong tanpa makanan dan minuman maupun listrik. Bagaimanakah ia bisa bertahan hidup dan bagaimana guys? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sauria. Sauria bekerja sebagai seorang karyawan call center. Di tempat kerjanya, ia tertarik pada rekan kerjanya yang bernama Nuri. Sauria sering menelpon Nuri dan mengajaknya PDKT. Karena mereka saling suka, mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Mereka sering pergi berkencan dan menghabiskan waktu bersama-sama. Suatu hari, Sauria dan Nuri pergi ke rumah Sauria. Sauria hanya tinggal di sebuah rumah kecil bersama beberapa temannya. Ya, bisa dibilang si Sauria ini hanya menumpang untuk tinggal di rumah temannya karena ia tidak memiliki banyak uang untuk. Di kamar Sauria, Nuri memberitahu Sauria bahwa ia akan dijodohkan dan 2 hari lagi Nuri akan pulang ke kampung halamannya untuk persiapan pernikahan. Sauria pun sedih dan meminta Nuri untuk menikah dengannya. Tapi Nuri ragu menikah dengan Sauria karena Sauria hanya menumpang dan tidak memiliki apartemen sendiri. Kemudian Sauria berencana mengajak Nuri untuk kawin lari dan segera mencari apartemen baru untuk mereka berdua. Tapi Sauria hanya punya waktu 1 hari untuk mencari apartemen. Menyewa apartemen. Dengan begitu, Sauria pun kesulitan mencari apartemen dengan harga yang murah. Lalu ia bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sebuah kamar apartemen baru dengan harga murah. Setelah itu, Sauria dan pria itu pergi ke sebuah gedung apartemen yang terlihat sangat sepi. Gedung apartemen itu sebenarnya sudah selesai dibangun 2 tahun yang lalu. Tapi karena ada masalah hak sewa tanah, gedung itu belum disewakan pada orang lain. Mereka pun dan luas dengan fasilitas yang sangat lengkap. Akan tetapi, pintu kamar apartemen tersebut sering macet-macetan. Setelah melihat-lihat apartemennya, mau pindah ke sana. Keesokan paginya, Sauria pun bergegas pergi ke stasiun untuk dan ia pun kembali untuk mengambilnya. Namun saat ia bergegas keluar apartemen, pintunya malah tertutup sendiri. Dan sialnya, kunci apartemennya berada di luar. Sauria mencoba untuk keluar dari apartemen itu, namun usahanya sia-sia. Ia berusaha untuk menelpon tukang kunci, namun baterai HP-nya habis. Sauria pun segera mengecas HP-nya, tetapi sialnya, listrik di apartemennya itu tiba-tiba mati. Sauria juga mencoba untuk memanggil penjaga. Sauria pun terjebak di dalam kamar apartemen hingga malam hari. Keesokan paginya, Sauria menyadari bahwa air dan juga listrik di apartemen itu sama sekali tidak hidup. Sauria juga mulai kekurangan stok makanan. Lalu ia mulai berusaha untuk keluar dari apartemen itu. Sauria mencoba segala cara termasuk melemparkan TV untuk membuat penjaga menyadari keberadaannya, namun semuanya tetap sia-sia saja. Sejak awal coba cara lain, yaitu dengan menulis kata tolong dengan darahnya pada sebuah kardus lalu melemparkannya keluar apartemen dengan harapan seseorang akan membaca tulisan itu. Tetapi baca pesannya. Kemudian keesokan harinya, Sauria bangun karena suara air yang menyala. Ia ingin menampung air itu ke dalam botol, tetapi ia takut karena di sana ada tikus. Alhasil ia pun tidak. Kali ini, ia mengumpulkan beberapa batu untuk meminta bantuan. Karena Sauria kekurangan air, ia pun terpaksa minum air yang ada di. Sauria merasa sangat putus asa.
Ia hanya bisa menunggu seseorang membaca pesannya. Dan ternyata pesannya itu dibaca oleh salah seorang wanita yang tinggal tak jauh dari gedung. Ia pun langsung pergi ke gedung apartemen tersebut. Sesampai di gedung apartemen, wanita itu bertanya pada penjaga, apakah ada seseorang yang tinggal di apartemen? Tetapi si penjaga ini tidak ada penghuninya. Wanita itu pun tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan si penjaga. Ia pun diam-diam masuk ke dalam gedung apartemen untuk mencari seseorang yang mengirim pesan ini. Di sisi lain, Sauria terus memukul pintu apartemen agar wanita itu dapat mendengarnya. Akan tetapi wanita itu tidak dapat menemukan Sauria akibat Sauria berada di lantai yang lumayan tinggi. Wanita itu hanya melihat kesunyian ketika berada di dalam. Pada akhirnya si wanita percaya bahwa apartemen ini tidak ada orang sama sekali. Ia pun segera pergi dari apartemen itu. Sauria pun sangat bersedih, kesal, dan depresi karena dirinya tidak bisa keluar dari apartemen tersebut. Lalu Sauria membakar bajunya dan itu mulai menyebar dan hampir membakar kamar apartemen tersebut. Untung saja, Sauria dapat memadamkan api tersebut. Sauria sangat kelelahan, kehausan, dan juga kelaparan. Ia bahkan mulai berimajinasi saking dehidrasinya. Karena kehausan, Sauria terpaksa meminum air kencingnya sendiri untuk memuaskan dahaganya. Lalu tiba-tiba saja hujan mulai turun. Sauria pun sangat senang dan ia mulai menampung air hujan sebanyak mungkin sebagai persediaan. Sauria menangkap seekor tikus yang ada di apartemen itu untuk Sauria mulai terbiasa dengan kehidupan terisolasi. Ia mulai berburu semut, kecoa, dan juga merpati untuk dijadikan makanannya. Sebenarnya, Sauria ini adalah seorang vegetarian, namun ia terpaksa memakan merpati agar ia bisa bertahan hidup. Ia juga mencoba menggergaji besi pembatas di balkon dengan alat sederhana. Hari demi hari pun berlalu. Kini Sauria telah terjebak di apartemen itu hampir seminggu lamanya. Sauria tidak ingin mati konyol di apartemen itu. Ia pun berusaha lebih keras agar pun berhasil menghancurkan besi pembatas dan ia mulai memanjat turun ke bawah. Dalam upaya itu karena tidak fokus akibat kelelahan. Tapi dengan hati-hati, akhirnya ia berhasil turun dengan selamat. Ketika sudah